Mengganti ke pakaian yang baru, Hauren menyadari terlalu terlambat baginya untuk kembali ke asrama untuk mengambil buku. Dia langsung pergi ke gedung akademik untuk kuliah. Perkuliahan sudah hampir selesai saat dia masuk kelas. Itu adalah mata kuliah di kelas kecil yang hanya punya satu pintu depan. "Pak, maaf aku terlambat." Hauren berdiri di pintu masuk dengan tangan kosong. "Tidak masalah. Masuklah." Bapak Santua terkenal karena kegalakannya di antara para mahasiswa, tetapi dia ramah pada Hauren. "Haaah." Yurong dan teman-teman yang duduk di baris belakang terkesiap. Mereka tidak berani bolos dari kelas Bapak Santua, tapi Hauren. Saat Hauren berjalan ke baris belakang kelas, Xie Yujia yang duduk di baris depan melihatnya mengenakan baju baru saat dia lewat. Dia tersenyum padanya, dan Hauren balas tersenyum sambil sedikit melambaikan tangannya. Di sebelah Xie Yujia, Alina menyenggol Xie Yujia dengan sikunya dengan tatapan menggoda. Di baris belakang kelas, Zhao Jiai pelan-pelan mendekat dan menarik Hauren ke sisinya. "Menurut sumber kami yang bisa dipercaya, kamu dan Xie Yujia sama-sama absen kemarin malam. Apa kamu menghabiskan malam bersamanya?" Zhao Jiai bertanya pada Hauren dengan alis yang dinaikkan. "Kau sangat mengesankan, kapten dari tim basket. Aku jarang melihatmu akhir-akhir ini." Hauren berusaha mengubah pembicaraan. Bapak Santua batuk dengan keras di depan kelas. Menyadari suaranya terlalu keras, Hauren langsung diam. Dia menemukan suaranya semakin bergema setelah menerobos level Zen. Xie Yujia berbalik dan melihat Hauren dengan senyum samar. Hauren balik tersenyum. Sekarang setelah mereka memiliki rahasia yang sama, mereka merasa lebih dekat daripada sebelumnya. Meski Zhao Jiai tidak tahu apa yang membuat mereka tersenyum, dia merasa iri. Sebagai kapten tim basket, banyak gadis yang datang untuk melihat dia bermain setiap hari, tetapi tidak satu pun yang selembut dan secantik Xie Yujia. Tentu saja, Xie Yujia adalah pacar Hauren, dan Zhao Jiai tidak merasakan hal lain selain merasa bahagia untuk teman baiknya. Setelah kelas, Zhao Jiai dan lainnya pergi tanpa menyeret Hauren untuk bermain permainan game daring. Secara alamiah, mereka menganggap Hauren akan pergi bersama Xie Yujia. Namun, Xie Yujia bukan jenis gadis yang menempel pada pacarnya, terutama di sekolah. Dia memberitahu Hauren bahwa dia akan ke perpustakaan dan mengendarai sepedanya untuk meminjam buku. Mereka akrab, tetapi tidak saling bergantung, sempurna untuk mereka berdua. Setelah mengetahui rahasia Hauren, dia tidak lagi mengkhawatirkannya. Hubungan mereka kembali normal. Sementara itu, Hauren punya urusannya sendiri yang harus dia kerjakan. Pertama, dia berlari ke tempat di belakang perpustakaan dan mengeluarkan putih kecil yang menarik sekelompok gadis-gadis yang memberinya makan. Kemudian, dia pergi ke kantor Suhan untuk diam-diam berkultivasi, berusaha sebaik-baiknya menyerap esensi 5 elemen dari alam. Dia tahu dia tidak boleh malas-malasan dalam melakukan kultivasi. Meski inti sari naga bisa menyerap esensi alam sendiri, kemajuan kultivasi akan melambat jika dia tidak berusaha dengan giat. Kejadian dengan serigala hitam menunjukkan padanya meski dengan segala macam peraturan dan batasan-batasan, kekuatan berbicara lebih keras di dunia kultivasi. Jika kultivator tingkat tinggi melanggar peraturan dan menyerang kultivator tingkat rendah, kultivator tingkat rendah itu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dirinya.
Setelah melakukan kultivasi sepanjang istirahat makan siang 2 jam, Hao Ren kembali ke kelas di sore hari. Kemudian, dia pergi ke rumah Zhao Yanzi untuk membimbingnya. Saat itu waktu makan malam, dan kampus penuh kerumunan yang riuh rendah. Tidak ingin menarik perhatian, Hao Ren meninggalkan mobilnya di gedung administrasi dan menaiki bus ke rumah Zhao Yanzi. Zhao Yanzi baru saja pulang ke rumah, dan Zhao Hongyu sedang memasak makan malam sementara Zhao Guang sedang memeriksa beberapa berkas di ruang kerja. "Halo, Paman, Bibi." Hao Ren membuka pintu dan memasuki ruang tamu. "Halo, Ren." Zhao Hongyu berjalan keluar dari dapur dengan satu piring sayuran di tangannya. "Sudah cukup lama sejak sesi bimbingan terakhir." Hao Ren mengangkat bahan bimbingan di tangannya yang dibuat sepanjang siang. "Ren, kau sibuk akhir-akhir ini?" Zhao Hongyu melihatnya dengan tersenyum. "Ya, dia sibuk jatuh cinta," kata Zhao Yanzi yang menonton TV di sofa dengan cemberut. "Benarkah? Jatuh cinta dengan siapa?" Zhao Hongyu bertanya ingin tahu. Zhao Yanzi tetap diam. Zhao Hongyu tidak memaksakan topik pembicaraan itu. Dia tersenyum pada Hao Ren dan berkata, "Aku akan pergi mengambil hidangan babi goreng. Kalian berdua sebaiknya pergi ke ruang makan." Dia kemudian berbalik ke arah ruang kerja dan memanggil, "Zhao Guang, waktunya makan malam." Zhao Guang menggosok kepalanya dan berdiri. Sambil berjalan ke kamar tamu, dia mengangguk kepada Hao Ren, terlihat sibuk dengan masalah dalam benaknya. Mereka berempat duduk di meja yang penuh dengan hidangan yang terlihat lezat, mengingatkan Hao Ren tentang hari-hari saat dia datang ke sini setiap hari untuk makan malam. "Aku menghubungi nenekmu hari ini untuk mengundangnya ke rumah kami, tetapi dia memaksa untuk tinggal di rumahmu di pinggir pantai," kata Zhao Hongyu sambil meletakkan piring-piring dan sumpit di depan mereka. "Tidak apa-apa. Nenek akan baik-baik saja karena Paman Wang akan datang ke rumah untuk merawatnya." Hao Ren tersenyum penuh terima kasih kepadanya. "Oh, bagaimana keadaan di Istana Naga?" Para tetua masih menjalani pemulihan. Tetua Xingyue merawat Suhan, dan paman ketiga Zhao Yanzi masih melakukan perjalanan. "Semuanya damai saat ini," kata Zhao Hongyu. "Bagus." Hao Ren mengangguk. "Hari ini, Zheng Yitao dan aku." "Kami sudah tahu." Zhao Hongyu memotong Hao Ren. "Zheng Yitao?" Zhao Yanzi menjadi penasaran. "Beberapa masalah sepele. Makan-makan malammu." Zhao Hongyu meletakkan sepasang sumpit di depan Zhao Yanzi dengan paksa. Wajah Zhao Guang terlihat muram. Dia tidak berbicara, kelihatannya banyak yang dipikirkannya. "Omong-omong, aku telah berbicara dengan Tetua San, dan kau bisa pergi ke dojo seni bela dirinya saat kau ingin berlatih. Tempat itu tidak jauh dari sekolahmu, dan kau bisa pergi setiap saat," kata Zhao Hongyu. "Baik," jawab Hao Ren. Dia bisa berlatih teknik tinju di hutan kecil dekat sekolah, tetapi dia membutuhkan ruang terbuka untuk berlatih susunan formasi pedang. Dengan konflik antara Lautan Timur dan Lautan Barat meningkat, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Namun, untuk membuat orang tua dan neneknya senang, dia tidak bisa meninggalkan kuliahnya dan juga harus lulus ujian. Di atas semua itu,
Dia harus menyempatkan waktu untuk membimbing Zhao Yanzi. Dari tatapan Zhao Hongyu dan Zhao Guang, mereka tidak ingin Zhao Yanzi terlibat dalam konflik itu. Mereka berharap dia bisa menjalani hidupnya seperti seorang siswa sekolah menengah biasa. Setelah makan malam, Zhao Hongyu mendesak Zhao Yanzi untuk pergi ke kamarnya untuk sesi bimbingan. Zhao Yanzi ingin tinggal di ruang tamu untuk menonton TV sebentar. Tetapi pada pandangan tegas ayahnya, dia naik ke atas dengan enggan. Dengan tas bahan pelajaran di tangannya, Hao Ren mengikutinya menaiki tangga. Dia telah menyiapkan banyak latihan untuknya untuk mengganti waktu yang hilang. Setelah mereka naik ke atas, ekspresi tenang dan santai Zhao Hongyu menghilang. Dia menatap Zhao Guang dengan khawatir. Apakah ini sangat serius? Zheng Yitao kehilangan satu tingkat kekuatan kultivasi dalam pertarungan dengan Ren, dan dia sekarang berada di tingkat Li. Dengan apa yang ku ketahui tentang Zheng tua, aku yakin dia akan menggunakan alasan ini untuk mendatangi kita dengan sekelompok besar master dari Lautan Barat. Aku telah memerintahkan Tetua San untuk tetap waspada dan memiliki penjaga di seluruh kota, kata Zhao Guang sambil menghela napas. Zhao Yanzi menghentakkan kakinya naik ke lantai kedua dan memasuki kamarnya dengan cepat. Aku Cape. Begitu dia masuk kamar, dia melompat ke atas tempat tidur. Hao Ren berjalan ke kamar dengan materi bimbingan belajar. Dia sudah mengira Zhao Yanzi akan malas meski dia berjanji akan kerja keras. Alih-alih mendesaknya untuk melakukan pekerjaannya, Hao Ren duduk di mejanya dan mulai memeriksa pekerjaan rumah beberapa hari terakhir. PR matematikanya penuh coretan merah, itu pemandangan yang menyedihkan. Dia membuka PR bahasa Inggrisnya dan mendapati situasinya sedikit lebih baik. Meski sang guru menandai cukup banyak kesalahan tata bahasa dengan tinta merah. Kemudian, dia melihat sejumlah besar lingkaran merah menggarisbawahi kesalahannya dalam pekerjaan rumah bahasa Cinanya. Geografi, biologi, fisika. Setiap pekerjaan rumah penuh dengan tanda merah. Apakah Zhao Yanzi bahkan memperhatikan pelajarannya? Sambil membalik-balik pekerjaan rumahnya, kepercayaan diri Hao Ren mulai turun sedikit demi sedikit. Dia bukan murid yang baik sebelumnya, tetapi pekerjaan rumahnya tidak pernah menerima serangan sengit dari guru-gurunya. Sekarang, dia memiliki pemahaman umum tentang kemampuan belajar Zhao Yanzi. Dia saat itu berada di puncaknya saat mempersiapkan ujian tengah semester. Namun, dia dengan cepat tertinggal dan sekali lagi menjadi siswa jelek di mata gurunya sekarang. Hei, waktunya belajar. Hao Ren menepuk kakinya. Zhao Yanzi berbaring di tempat tidur dengan malas. Aku capek. Berhenti mengeluh. Aku memeriksa pekerjaan rumahmu, dan sebagian besar jawabannya salah. Hao Ren meliriknya dengan putus asa. Hal-hal yang kami pelajari baru-baru ini sangat sulit, seperti geometri, aljabar, lensa cembung, lensa cekung, dan kata kerja tidak beraturan dalam kalimat. Aku sakit kepala setiap kali melihatnya. Zhao Yanzi berbalik dan duduk. Mereka sulit, tetapi kamu masih harus mempelajarinya. Hao Ren mengeluarkan 2 kertas. Latihan. Malam ini, kita akan fokus pada matematika, besok pada fisika, dan lusa pada bahasa Inggris. Sebelum dia selesai, Zhao Yanzi jatuh lagi ke tempat tidur.
Dibandingkan mempelajari konsep-konsep ini, dia lebih baik melakukan kultivasi meski dia harus menahan sakitnya. Namun, dia telah berjanji pada Zhao Hongyu bahwa dia akan belajar giat sementara Hao Ren melakukan kultivasi untuknya. Hao Ren tidak tahu janjinya itu, tetapi dia tidak bisa mundur dari kata-katanya sekarang. Berhenti mengeluh dan kerjakan latihannya. Aku tahu geometri sekolah menengah sulit, jadi aku mempersiapkan latihan soal-soal geometri untuk kau kerjakan. Hao Ren meletakkan kertas di depannya. Aku belum mengerjakan PR-ku. Zhao Yanzi menjerit. Kalau begitu aku akan pergi daripada membuang waktuku jika aku tinggal. Alih-alih berdebat dengannya, Hao Ren berdiri dan berbalik ke pintu. Jangan. Zhao Yanzi tiba-tiba menarik tangannya. Jika Hao Ren pergi sekarang, ibunya akan tahu dia malas dan akan memarahinya. Jadi kerjakan latihannya. Hao Ren mendorong kertas latihan tulisan tangannya ke depan. Dia telah memilih soal dengan cermat dari buku kumpulan latihan dan menempatkannya sesuai tingkat kesulitannya untuk memenuhi tingkat Zhao Yanzi saat ini. Dia telah menghabiskan sepanjang kelas menyalin soal dan gambar geometri, itu bukan tugas yang mudah. Meski Zhao Yanzi tidak memahami usaha yang dia lakukan, Hao Ren tahu dia telah melakukan yang terbaik untuk menolongnya. Berhenti mengomel. Akan aku kerjakan. Zhao Yanzi menarik ranselnya dengan enggan dan mengeluarkan pensil dan penghapus. Kemudian, dia mulai menulis soal di tempat tidur sambil berbaring di perutnya. Hao Ren melihatnya, bertanya-tanya ada apa dengan gaya ini. Namun, dia tidak ingin mengganggunya saat dia mengerjakan latihan. Tidur di perutnya, Zhao Yanzi meletakkan ransel di bawah kertas dan mulai mengerjakan soal itu dengan mendesah keras. Mengerjakan banyak latihan soal adalah cara tradisional tetapi efektif untuk memperoleh nilai yang baik dalam ujian. Untuk membimbing, Hao Ren mempelajari kembali konsep-konsep sekolah menengah dan bahkan mempelajari konsep baru yang ditambahkan ke dalam kurikulum setelah dia lulus dari sekolah menengah. Bukan tugas mudah bagi pembimbing Zhao Yanzi. Dengan kepribadiannya yang tidak disukai dan dasar akademis yang buruk, tidak heran Zhao Hongyu kesulitan menemukan guru yang tepat untuknya. Zhao Yanzi tahu Hao Ren kelas kepala dan tidak akan menyerah pada amukannya. Dengan enggan, dia mulai menulis soal latihan itu. Mengerutkan alisnya dan menggigit kepala pensil dengan pipi menggembung, dia mengayunkan kaki bawahnya ke depan dan ke belakang sambil berbaring di perutnya. Hao Ren duduk di kursi di sebelah tempat tidur, mengawasinya sementara memeriksa waktu. Melihat dia mengayunkan kaki dan mengerutkan alisnya, Hao Ren merasa Zhao Yanzi menggemaskan. Aku duduk sepanjang hari, dan punggung bawahku sakit, kata Zhao Yanzi yang tiba-tiba berbalik dan melihat pada Hao Ren. Apa maksudmu? Hao Ren melihatnya dengan curiga. Pijat punggungku. Zhao Yanzi berbalik ke latihannya dan berkata. Hao Ren terpaku sesaat karena ini pertama kalinya Zhao Yanzi memberinya perintah. Hao Ren berdeham sebelum menarik kursinya ke arah tempat tidur merah muda. Zhao Yanzi mengalihkan perhatiannya kembali ke kertasnya sambil mengerutkan kening. Jika kau tidak memijat punggungku, aku tidak mau mengerjakan soalnya, kata Zhao Yanzi dengan santai dengan matanya pada kertas. Oke, aku coba. Hati-hati, Hao Ren meletakkan tangannya ke punggung bawahnya. Pinggangnya ramping, dan dia bisa merasakan kulit yang halus dan lentur di bawah sweternya.
Sakit. Lakukan. Zhao Yanzi memutar punggung bawahnya sambil menulis kertas. Oke. Ragu-ragu, dia menepuk punggung bawah Zhao Yanzi dengan perlahan untuk menyenangkannya sehingga dia bisa memusatkan perhatian pada soal latihan. Kiri. Zhao Yanzi memberi petunjuk sambil menulis di kertas. Sementara tangan Hao Ren bergerak ke kiri, Zhao Yanzi berteriak, kanan. Kemudian, tangannya bergerak ke sisi kanan punggung kanan bawahnya. Sedikit atas. Iya. Di situ. Lebih keras. Tangan Hao Ren bergerak dari punggung bawah ke bagian atas kemudian bahunya, memijatnya dengan kekuatan yang tepat. Setelah beberapa saat, Hao Ren tidak mendengar petunjuk darinya. Berpikir dia sibuk mengerjakan soal, dia melanjutkan pijatannya dan memeriksanya. Kemudian, dia menemukan Zhao Yanzi tidur lelap. Gayanya sama sekali tidak seperti wanita bermartabat. Setetes air liur menetes dari ujung mulutnya dan mengalir sepanjang pensilnya ke atas kertas soal yang sudah menghabiskan waktu Hao Ren berjam-jam dalam membuatnya. Yah, kau terlalu menikmati kerja kerasku. Menarik tangannya, Hao Ren menarik kertas soal dari air liurnya yang menetes. Dia menahan amarahnya dan ingin membangunkannya, tetapi dia mengendalikan dirinya. Menilai dari gayanya yang tidak seperti wanita terhormat, Hao Ren yakin dia tidak pura-pura. Jelas, akhir-akhir ini dia merasa lelah. Gadis sialan. Hao Ren meliriknya sebelum menyelimutinya dengan selimut. Kemudian, dia mengambil kertas ke meja untuk memeriksa jawabannya. Dia baru menyelesaikan setengah soal, dan sebagian besar jawabannya salah. Karena Hao Ren memilih soalnya, dia tahu konsep yang diuji oleh setiap soal. Sehingga, dia memiliki pengetahuan umum tentang kelemahan Zhao Yanzi di geometri. Dia menilai kertas itu dengan cermat sebelum menganalisis kesalahannya. Dia memeriksa jamnya dan menemukan saat ini sudah jam 9 malam, dia harus kembali ke asramanya. Dia melihat kembali dan melihat Zhao Yanzi masih tidur lelap di tempat tidurnya. Dia terlihat seperti putih kecil saat tidur. Hao Ren tidak membangunkan Zhao Yanzi dan memaksanya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Dia mengeluarkan PR milik Zhao Yanzi dan mengerjakan beberapa soal yang sulit. Meletakkan jawabannya di sebelah PR-nya, dia berdiri pelan-pelan sebelum mematikan lampu dan menutupi pintu di belakangnya. Zhao Hongyu sedang memeriksa sebuah desain arsitektur di ruang tamu. Meski ancaman dari lautan barat, dia tidak mau mengabaikan pekerjaannya. Saat Hao Ren berjingkat-jingkat turun tangga, Zhao Hongyu melihat ke atas. Sesi bimbingan sudah selesai. Ya. Hao Ren mengangguk dan berjalan masuk ke ruang tamu. Bagaimana Zi hari ini? Zhao Hongyu bertanya. Yah, dia bekerja keras hari ini. Hao Ren melindungi Zhao Yanzi. Aku harap dia belajar giat dan memahami kesulitan dalam hidup. Mendesah kecil, dia melihat Hao Ren. Aku akan mengantarmu ke sekolah, oke? Hao Ren langsung menolak. Tidak, terima kasih. Aku akan naik bus ke sekolah. Kemana, Paman? Dia pergi untuk mengurus hal darurat. Melihat pandangan khawatir di wajah Hao Ren, Zhao Hongyu melanjutkan, jangan khawatir. Itu sesuatu yang berhubungan dengan bisnisnya. Hao Ren mengangguk. Selain mengatur Istana Naga Lautan Timur, Zhao Guang harus mengatur bisnis di daratan.
Lagi pula, bisnis di daratan berhubungan dengan aktivitas para kultivator di Lautan Timur. Juga, Zhao Guang dan Zhao Hongyu bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan damai bagi Zhao Yanzi. Saat Zhao Hongyu mengantar Hao Ren ke pintu, sesuatu terpikirkan olehnya. "Oh, kau punya siluman binatang yang bisa terbang, bukan?" "Ya." Hao Ren melihatnya bingung, tidak tahu mengapa dia mengatakannya. "Kalau begitu, kau bisa terbang di kota di atas siluman binatangmu." Zhao Hongyu melihatnya. "Selama kau meletakkan bola energi penyamaran di sekitarmu, orang biasa tidak akan dapat melihatmu. Tetapi kultivator tidak boleh." Hao Ren baru saja hendak bertanya saat dia tiba-tiba sadar kultivator naga tidak bisa terbang karena pengawasan seorang inspektur. Sekarang, dia adalah seorang inspektur. Putih kecil berguling keluar dari kalung Hao Ren. Dengan suara ledakan, ia berubah ke bentuk singa salju dengan telapak kaki emas dan bulu putih. Hao Ren meletakkan perisai energi merah muda kemerahan di sekelilingnya dan naik ke atas punggung putih kecil. Ia terbang tinggi ke angkasa. Karena Suhan, inspektur wilayah kota Lautan Timur, sekarang sedang menyembuhkan dirinya dari cedera di Istana Naga Lautan Timur. Sebagai asisten Suhan, Hao Ren sekarang pejabat tertinggi di antara kultivator di kota Lautan Timur.